Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada yang saya hormati, yang saya muliakan, Ibu Siti Maryam Munjiat MPDI selaku dosen mata kuliah akhlak tasawuf. Kepada teman-teman mahasiswa PJJ PAI ya, Syekh Nurjati Cirebon, terutama kelas B6 semester 2 yang saya cintai. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf dengan materi akhlak yang muncul dari rukun Islam. Sebelumnya, marilah kita baca Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa li tathhiri qulubina wa li ilmin nafi'in manfaatin wa dunya wal akhirah. Ilmu ladunil mukasyaf wal futuh wa li taysiri muradatina wa li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah, anta ma'ana, anta syahidun, anta nadhirun ilaina, anta ma'ana, anta syahidun, anta nadhirun ilaina, anta ma'ana, anta syahidun, anta nadhirun ilaina. Ya Allah, anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, nahnu 'abduka adzalil, nas'aluka rahmataka ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja untuk penjabaran dan penjelasan materi kali ini, yaitu yang bertema akhlak yang muncul dari rukun Islam. Kita ketahui bersama bahwa rukun agama itu ada 3, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini saya akan fokus pada materi akhlak yang muncul dari rukun Islam. Dalam Syarah Arba'in dikatakan, barang siapa yang mengerjakan 5 rukun Islam, maka telah sempurna keislamannya. Seperti rumah, telah sempurnalah semua bangunan dan pilar-pilarnya. Dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis ketiga, dikatakan rukun Islam adalah asas agama di mana Islam itu dibangun dan berdiri di atasnya. Hadis Arba'in ketiga ini membahas mengenai bangunan Islam di atas 5 rukun yang disebut dengan rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diceritakan dari Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 hal. Syahadah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Yang pertama, syahadah. Syahadah merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika keimanan adalah pembenaran hati, yaitu tasdiqul qalbi, sedangkan pembenaran hati merupakan urusan batin yang tidak diketahui orang yang melakukannya, maka syari' menggantungkannya dengan pengucapan dan ikrar 2 kalimat syahadah yang merupakan rukun Islam. Allah Ta'ala berfirman, qulu amanna billah, ucapkanlah kami iman kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini sesuai dengan apa yang termaktub di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah fil Kalam alal Arba'in An-Nawawiyah. Dan kalimat syahadah itu tidak hanya dilafalkan pada lisan, melainkan juga tercermin dalam perilaku sehari-hari.
Hal ini sejalan dengan pengertian iman menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i, dan Imam Ishaq bin Rahawai, yaitu pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Bagaimanapun juga, orang yang bersyahadah dengan sungguh-sungguh berarti telah mengimani Allah dan Rasul-Nya. Hal itu akan terjewantah dalam perilaku-perilaku tertentu. Di antaranya adalah komitmen kepada tauhid, menyembah dan beribadah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga nanti akan membuahkan suatu sikap iftiqar, sikap butuh, berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'auni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku ijabah doa kalian. Terus lagi ada sikap mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Dan juga akan ada sikap berusaha mengikuti teladan, dan berperilaku sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan memunculkan sikap-sikap yang baik. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah. Itu terdapat suri tauladan yang baik. Untuk yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat merupakan bentuk hubungan vertikal secara langsung antara hamba dengan Sang Khalik. Pesan peristiwa Isra Mi'raj yang berupa perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata mengandung kerahasiaan yang luar biasa. Di antaranya adalah sholat mampu menjadi cermin kepribadian seseorang. Secara terminologi, as-sholat ad-du'a. Wastilahan as-sholat aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sholat secara bahasa adalah doa, akan tetapi secara istilah adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat itu sebagai tiang agama. As-sholatu imaduddin. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merusak agama. Dan dengan sholat yang sudah melalui proses pemenuhan syarat rukun yang terdapat di dalam sholat, kemudian ditambah lagi dengan khusyuk, maka sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan ingkar. Itu diantaranya. Kemudian di dalam sholat terdapat sujud, merupakan sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah. Ini merupakan suatu pengingat bagi kita akan kerendahan kita di hadapan Allah Sang Pencipta. Karena sesungguhnya di hadapan Allah kita hanyalah hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah. Sikap sadar diri bahwa hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan pada kita selain Allah. Kemudian akan memunculkan suatu sikap disiplin, karena sholat sehari semalam itu sebanyak 5 kali, dan ini harus dilakukan secara kontinu, secara disiplin. Maka dengan adanya sholat akan memunculkan akhlak yang baik, yaitu sikap disiplin. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat. Zakat adalah wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Di dalam Islam, zakat merupakan salah satu fondasi rukun agama, tepatnya rukun ketiga setelah membaca 2 kalimat syahadah dan melaksanakan sholat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu itu diberi rahmat. Quran surat An-Nur. Kemudian lagi ada khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian ditafsiri ayat tarfa'hum min manazilil munafikin ila manazilil mukhlisin. Ambillah dari harta mereka sedekah, zakat, yang dapat mensucikan mereka. Artinya apa? Artinya dapat
meninggikan seseorang dari yang semula adalah berada pada derajat munafik kepada derajat mukhlis. Dalam artian apa? Dengan adanya zakat itu nanti akan menghantarkan seseorang menjadi orang yang mukhlis. Menurut Al-Ghazali, ada 3 hal mengapa zakat dikategorikan sebagai salah satu rukun Islam, ya. Dan ini merupakan apa? Ini merupakan sesuatu yang akan membuahkan sikap dan akhlak yang terpuji. Di antaranya, ya, nanti akan mewujudkan sifat kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan. Idkhalus surur, ya. Di mana idkhalus surur merupakan suatu ibadah, ya, yang nilainya adalah sangat tinggi, yaitu memasukkan suatu kebahagiaan terhadap hati seseorang. Dengan adanya kita mengeluarkan zakat, maka orang-orang fakir, ya, yang tadinya tidak punya apa-apa kemudian punya apa-apa, pada akhirnya hati mereka adalah bahagia. Itu termasuknya. Kemudian dengan adanya zakat itu dapat membersihkan diri dari sifat kikir, sifat pelit. Salah satu ciri orang, ya, yang kikir adalah enggan mendermakan harta. Jadi orang-orang tersebut adalah yang mau mengeluarkan zakat itu nanti akan timbul sikap tidak kikir lagi. Artinya dia akan menjadi seorang yang dermawan. Kemudian yang selanjutnya yaitu puasa. Puasa merupakan ujian melawan hawa nafsu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa seperti halnya orang-orang yang sebelum kalian, ya. Dan kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Di sini diwajibkannya berpuasa supaya kalian adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih? Yang namanya takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu takwa. Nah, dari takwa ini, ya, sudah jelas, ya, akan muncul sikap-sikap yang terpuji. Berarti dimulai dari apa? Dimulai dari kewajiban kita berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan berpuasa itu merupakan suatu hal yang dapat mendidik kita untuk bersabar, ya, dapat menghindarkan diri, ya, dari keburukan ucapan, perilaku, dan hal-hal lain yang tidak terpuji. Maka berpuasa itu bisa menjadikan kita, ya, insan yang berperilaku baik. Kemudian yang selanjutnya adalah haji, ya. Rukun Islam yang selanjutnya adalah rukun Islam haji, di mana dengan ibadah haji, orang menjalankan ibadah haji, ya, itu akan menimbulkan suatu sikap, ya, di antaranya adalah sikap saling tolong menolong, sikap sama rata, tidak membeda-bedakan dan tidak diskriminasi terhadap orang lain. Karena ketika seseorang menjalankan haji, bahkan nanti di Arafah sana wukuf bersama, itu tidak ada yang namanya jabatan, tidak ada yang namanya status sosial, itu semua dihilangkan, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira, ya, dari pemaparan saya cukup sekian, dan kelima rukun tersebut itu merupakan amal lahiriah sebagai perwujudan dari makna Islam itu sendiri, yaitu kepasrahan diri secara total kepada Allah. Artinya kepasrahan sebagai makna Islam tidak hanya disimpan di dalam hati, melainkan diwujudkan lewat perbuatan nyata, yaitu kelima rukun Islam. Dan ini dipelajari melalui ilmu fikih dan diteruskan dengan ilmu tasawuf, yaitu nanti di dalam pembahasan ihsan. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya
ya. Dan terutama ya, kami berharap ada koreksi terutama dari Ibu dosen ya, Ibu Siti Maria Munjiat MPTI, dan mungkin dari teman-teman juga bisa memberikan koreksi dan tambahan ya, itu sangat saya harapkan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.